Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang hasil laporan kami perihal pemeliharaan generator pembangkit di Universitas Mercu Buana. Anggota kelompok terdiri dari yang pertama ada Gemilang Adityansah, NIM 191364010. Yang kedua ada Ilham Elang Pratama, 191364014. Dan yang ketiga ada Nurul Fitri Mutmainah, NIM 191364024. Latar belakang. Laporan ini dilatar belakangi karena adanya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan atau Permenaker Nomor 12 Tahun 2015 tentang keselamatan dan kesejahteraan listrik di tempat kerja. Di peraturan ini terdapat materi pembinaan kelompok 7 yang salah satunya tujuannya adalah mempraktekkan pemeriksaan dalam kurung pemeliharaan yang dikaitkan dengan K3 listrik. Latar belakang yang kedua yaitu sebagai objek dari proses pembelajaran mata kuliah K3 yang diampu oleh Bapak Yudi Prana Hikmat MT meliputi pemeriksaan pembangkit transmisi, distribusi, pemanfaat, instalasi, ruang khusus. Tujuannya adalah untuk memastikan keadaan di lapangan apakah sudah sesuai dengan standar dan undang-undang yang berlaku guna meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Ruang lingkup dalam laporan ini meliputi yang pertama ada generator, lebih spesifiknya generator indoor. Lalu yang kedua ada sistem distribusi tenaga listrik. Referensi atau standar yang kami gunakan, yang pertama ada PUIL 2000, PUIL 2011, serta tentunya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Permenaker Nomor 12 Tahun 2015. Latar belakang perlunya pemeriksaan. Potensi bahaya listrik pada instalasi pembangkit. Instalasi listrik dapat menjadi salah satu potensi bahaya listrik apabila tidak sesuai dengan standar yang ada. Potensi ini bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan listrik. Berikut beberapa contohnya, misalnya ada bahaya kejut listrik, bahaya kebakaran, bahaya ledakan, dan masih banyak yang lainnya. Pemeriksaan instalasi K3 listrik. Kegiatan pemeriksaan K3 listrik dilakukan dengan cara mengamati gambar yang sudah ada untuk memastikan apakah kondisi instalasi di lapangan sudah memenuhi standar bidang kelistrikan dan perundangan yang berlaku agar nantinya tidak terjadi kesalahan yang mengakibatkan kecelakaan kerja. Pencatatan dan analisa hasil uji. Pertama, pengamatan foto hasil lapangan. Lalu, pencatatan hasil temuan yang tidak sesuai standar. Ketiga, pencatatan referensi yang bersangkutan dengan temuan. Dan yang terakhir, mencatat hasil rekomendasi atau saran. Hasil temuan negatif pada generator pembangkit di Universitas Mercu Buana. Pada gambar pertama, temuan negatifnya adalah sebagian pipa sudah berkarat yang bisa menyebabkan kebocoran. Standarisasi PUIL 2000 8.21.3.3.2 tentang sistem pembuangan gas. Setiap sistem pembuangan gas harus dilengkapi dengan peredaman dan sistem pipa atau cerobong untuk membuang semua gas keluar bangunan, cukup jauh dari jendela atau cerobong pemasukan udara ke bangunan itu sendiri atau ke bangunan di sebelahnya. Semua pipa dan alat sambung pipa, jika perlu, harus dilindungi secukupnya agar terlindung dari bahaya kebakaran dan agar tidak ada bagian yang menonjol bersuhu lebih dari 70 derajat Celcius. Rekomendasi pada salah satu temuan negatif ini adalah mengganti atau memperbaiki pipa yang berkarat. Pada bagian kedua kali ini, temuan negatifnya adalah terdapat lampu TL yang tidak menyala. Standarisasi PUIL 2000 nomor 8.2.1.4, ruang kerja listrik harus mempunyai penerangan yang baik dan tepat. Rekomendasinya, segera dilakukan perbaikan apabila terdapat starter yang rusak atau lampu TL yang longgar. Temuan negatif yang ketiga adalah tidak adanya alat duga bahan bakar untuk mengukur level isi tangki agar berada di batas normal. Hal ini bisa menyebabkan tidak diketahuinya bahan bakar saat kekurangan dan akhirnya mesin genset tidak bisa dihidupkan. Standarisasi PUIL tahun 2000 nomor 8.21.3.3.1 suplai bahan bakar.
Untuk setiap tangki bahan bakar harus tersedia alat duga bahan bakar yang mudah terlihat. Untuk isi 2/3 bagian, harus diberi tanda yang mengingatkan perlunya pengisian kembali. Alat duga dibuat sedemikian rupa sehingga jikalau rusak, minyak dalam tangki tidak akan bocor. Rekomendasi: disediakannya alat duga alat ukur bahan bakar di dekat tangki bahan bakar. Temuan negatif yang keempat adalah tidak adanya pemberian tanda pada saklar. Standarisasinya PUIL tahun 2011 nomor 2.11.5.2 saklar utama. Saklar utama yang mengendalikan perlengkapan pengendali api dan asap kebakaran, perlengkapan evakuasi dan lift harus 2A diberi tanda sesuai dengan nomor 2.11.5.1 untuk menunjukkan perlengkapan yang dikendalikannya. B. Diberi tanda jika terjadi kebakaran, saklar jangan dibuka. Dan C. Ditandai dengan warna atau cara lain yang cocok sesuai dengan nomor 2.8.1.4. Rekomendasinya, memberi tanda pada setiap jenis saklar sesuai fungsi saklar. Temuan negatif yang kelima, tidak ada papan tanda peringatan yang terlihat jelas. Hal ini bisa berpotensi menyebabkan kecelakaan bagi orang awam yang tidak paham tentang kelistrikan. Standarisasinya PUIL tahun 2011. Nomor 9.4.5.1 dalam ruang di mana sentuhan terhadap konduktor atau perlengkapan listrik dapat mengakibatkan timbulnya bahaya. Harus dipasang papan atau tanda peringatan pada tempat yang mudah dilihat. Rekomendasinya, memasang papan tanda peringatan minimal dengan ukuran 10 x 15 cm. Temuan negatif yang keenam adalah tidak ada perlengkapan pemadam api yang mudah digapai. Standarisasinya PUIL tahun 2000, nomor 8.21.2.5 tentang perlengkapan pemadam api. Harus disediakan perlengkapan pemadam api manual yang dapat mencakup ruang tersebut. Rekomendasinya, harus menyediakan perlengkapan pemadam api yang cukup dan mudah digapai. Temuan negatif yang ketujuh adalah tidak terlihat adanya ventilasi udara. Standarisasinya PUIL tahun 2000 8.21.2.4. Ventilasi udara harus diatur sedemikian rupa sehingga udara dapat mengalir sehingga suhu mesin tidak naik melampaui batas suhu kerja bila mesin beroperasi terus-menerus. Rekomendasinya adalah dipasangnya ventilasi yang cukup untuk mengatur suhu di ruangan tersebut. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang hasil temuan K3 yang positifnya. Ya, bisa kita lihat di gambar yang satu itu terlihat ada saluran pipa yang menuju ke tembok. Nah, itu artinya pembuangan gas keluar bangunan. Nah, ini sesuai dengan standar yaitu PUIL tahun 2000 tentang sistem pembuangan gas. Nah, di situ tercantum membuang semua gas keluar bangunan. Nah, ini nomor 2 ada gambar penyaring udara. Nah, di sini terdapat penyaring udara. Bisa disebut juga dengan filter udara yang berfungsi untuk menyaring udara atau gas pembuangan bekas kerja generator agar mengurangi pencemaran udara. Di gambar yang ketiga bisa kita lihat terdapat tangki yang disimpan di dalam ruang tertutup agar terlindung dari panas matahari yang bisa menimbulkan kerusakan mekanik. Nah, ini sesuai dengan standar yaitu PUIL tahun 2000 tentang suplai bahan bakar. Yang dicantumkan di situ yaitu pipa bahan bakar harus dilindungi terhadap panas yang berlebihan dan terhadap kerusakan mekanik. Lanjut ke nomor 4. Di gambar ini terdapat tangki pendingin air. Nah, berarti di sini ada pemasangan pendingin di penggerak utama agar komponen mesin tidak rusak. Nah, ini sesuai standar PUIL tahun 2000 tentang pendingin. Setiap penggerak utama jika mungkin harus menggunakan sistem pendingin sendiri, baik pendingin air maupun pendingin udara. Nah, di sini termasuk pendingin air. Yang kelima, di dalam gambar terdapat instrumen ukur dan kendali yang dipasang di tempat yang terlihat jelas dan mudah untuk dijangkau. Nah, ini sesuai standar PUIL tahun 2011
tentang lengkapan peraturan dan perlengkapan kendali harus dapat dijalankan, diperiksa, dan dipelihara dengan mudah dan aman. Nomor 6, generator ditempatkan terpisah dengan ruangan lain. Ini sesuai standar PUIL tahun 2000. Konstruksi bangunan ruang harus tahan kerusakan dan terpisah dari bagian gedung lainnya dengan konstruksi tahan api yang memenuhi syarat. Di nomor 7, digambar adanya tempat khusus yang memudahkan penggantian perlengkapan listrik seperti saklar, pengaman, dan lain-lain. Ini termasuk dalam standar. Ini memasuki PUIL tahun 2011. Perlengkapan listrik harus disusun sedemikian sehingga terpenuhi keperluan. Yang pertama, ruangan yang memadai untuk pemasangan awal dan penggantian setiap jenis individu perlengkapan listrik. Yang kedua, akses untuk operasi, inspeksi, dan deteksi gangguan, pengujian, pemeliharaan, dan perbaikan. Kesimpulan, setelah menganalisa foto kondisi lapangan, kami menyarankan mengganti pipa pembuangan yang berkarat, memperbaiki sistem penerangan atau mengganti lampu, memberi alat pengukur tingkat bahan bakar, memberi penanda pada saklar, memasang papan tanda, memberi alat pengukur tingkat bahan bakar, memberi penanda pada saklar, memasang papan tanda peringatan di ruang genset, menyediakan alat pemadam, membuat ventilasi udara di ruang genset. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga dengan presentasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.